Jadi di ini teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran tempat video ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. hari ini yang nggak berangkat siapa aja? Banyak. Adven sakit. Kemudian gimana? Adven ya apa? Oh, Adva, Alisa, Amira, Nafiona, Askia, Zalfa, Bunga, Farel, Destia, Zara, Destia, Elisa, Faisa, Salsabila, Prisma, Usama, pakai tangan. Nanti masuk, nanti tiga juga masuk. Diksa nggak berangkat apa berangkat? Tapi tadi di sini. Jonathan, Leon, Ada. Meisela, Ayu, Saya tidak mau Pak. Mabila, Nana, Nadia, Nadine, Ramadhani, Nadia Fitianti, Hafiz. Kalau tidur ke UKS aja. Kalau tidur ke UKS aja. Naomi, Naswa, Naufalia, Naura, Keluar ambil laporan. Beni, Putri, Rahman, Ispen, Ya. Ridwan, Syaira, Tania, Jaki. Oke, untuk kali ini kita akan mempelajari regresi linear. Karena sebelumnya ulangan dan sebelumnya sudah mempelajari diagram pecah, maka kita lanjut ke regresi linear. Yang tujuan hari ini ialah dengan menggunakan pembelajaran problem based learning, tetap dengan teaching at the right level melalui diskusi kelompok. Nanti setelah kalian mendapat materi akan dapat bagi menjadi kelompok. Setelah itu diharapkan peserta didik kalian mampu menganalisis data yang terkait dengan regresi linear berkaitan dengan permasalahan kontekstual dan menyimpulkan materi regresi linear yang telah dipelajari. Nah, untuk motivasinya kalian sudah pernah ya? Sudah termotivasi belum? Ya, semoga nanti ini bisa menjadi motivasi untuk kalian. Amin. Sukses. Sukses dan kaya kalau maju tanpa menyingkirkan, naik tanpa merendahkan, dan jadilah baik tanpa menjelekan. Nah, skenario-nya nanti masuk dari mana? Badan saya itu. Udah. Yuk. Nah, untuk skenario-nya Ridwan dan Deksa perhatikan ya. Sini Deksa, sini kosong nih. Nah, depan. Apa ini samping arah? Dan untuk kali ini nanti akan bawa tanya tentang pertanyaan tematik dan kalian bawa apa semua kan? Ada. Nanti
Nah ini coba dikeluarkan, dibuka Kahoot.it. Kahoot.it. Saya kira dia pakai Coba. Kalau nggak pakai tadi Pak. Kan ini akun satunya akun bareng, nanti itu mainnya bareng, nilainya masuk. Ya apa guys? Anak lo kan. Anak lo ya. Apa Pak namanya? Tapi ya Kahoot O-nya 2. Tahu lah. Nanti isinya kalian bareng serentak, jadi nggak bisa gantian HP. Nanti bisa main. Ya, cuma persepsi aja. Persepsi. Yang akan persepsi kalian, pendapat kalian mengenai. Buka Kahoot.it. HP-nya mana? di rumah Pak. Buka dulu. Tuh, kodenya bisa dimasukkan. Kode, tuh, kuis. Kahoot, namanya 2. Kahoot. Itu pinnya di atas itu ya, pas 125 Kan dia kayak Zel siapa Zel? Zelva. Oh, itu bukan atau? Ya itu cepet-cepetan. Durasinya 20 detik. Pak ini sedang pergi. Diperhatikan pertanyaannya, dulu trennya seperti apa? Naik turun. Negatif. Besar, hidup. Apa dulu? Kita salah kamu. Apa dulu? Mbak Ita memimpin. Oh, kita. Kita siapa? Gue. Kita mau pergi baku. Suara 3 Mahfi. Tunjukkan lagi. Baiklah. Aku sudah mantap. Dari keseluruhan tadi, dari Pak Soal ada yang masih bingung nggak? Ya. Ada ya. Aku bingung Pak. Kenapa tidak banyak? Kenapa titiknya banyak? Soalnya datanya ada banyak. Kalau sedikit datanya ada sedikit. JO 2K. Apa? Yang dimaksud diagram mencar itu apa? Dia kan yang antara korelasi yang Ya ini yang dimaksud diagram mencar yaitu apa nak?
poin-poin atau titik dalam Dalam bidang bentuk titik koordinat. Nah, korelasi itu apa? Hubungan antara dua variabel yang tersaji dalam diagram. Benar. Alah. Nah, selanjutnya ini ada video pembelajaran, diperhatikan ya, tentang regresi linear. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai matematika statistika kelas 11 materi regresi linear. Regresi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu regression, di mana dari diagram pancar kita dapat melihat titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu dan persebaran titik-titik tersebut tidak jauh dari pola yang ada. Analisis regresi di sini bertujuan untuk menentukan model statistik dalam bentuk rumus matematik. Menurut Budiono 2004. Misal kita punya diagram pancar, ada gambar di slide. Di sini jika kita tarik garis lurus dari titik 1,2 dan titik 8,5, maka akan membentuk persamaan garis 7Y men 3X sama dengan 11. Lalu jika kalian berpikir titiknya itu nggak pas dengan garis di titik 1,2 dan 8,5, itu berarti pemikiran kalian benar, karena pada persamaan tersebut merupakan pendekatan dari garis yang ada, bukan dari garis base fit-nya. Lalu apa itu base fit? Base fit ialah garis lurus yang mampu melakukan persamaan data. Selain itu, garis fit untuk memperlihatkan kecenderungan tren. Dan satu garis regresi ialah garis yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai apabila diketahui X tertentu. Nah, diketahui rumus regresi sebagai berikut: V sama dengan A plus X, di mana kita memiliki nilai variabel dependen yang diprediksi. Untuk A adalah konstanta, B koefisien regresi atau gradien garis regresi, sedangkan untuk X ialah nilai variabel independen. Berikut adalah contoh soal regresi linear. Diketahui data mengenai rata-rata bayi dan anak usia 6 sampai 12 tahun. Kelihatan nggak? Panas. Nggak kelihatan? Rambut. Sini. Soalnya ini.
regresi. Nah, datanya bisa dilihat di sini ya. Untuk menentukan persamaan garis regresi dari data tersebut. Penyelesaiannya ialah X itu sebagai variabel independen atau usia, dan Y variabel independennya yaitu rata-rata berat badan. Untuk bentuk umum persamaan garis regresi ya sebagai berikut: Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y topi ialah nilai variabel dependen yang diprediksi, sedangkan untuk A adalah konstanta dan V ialah koefisien regresi atau gradient garis regresi, sedangkan untuk X ialah nilai variabel independen. Untuk menentukan persamaan garis regresi, kita harus mencari nilai A dan nilai terlebih dahulu. Untuk nilai A itu adalah A sama dengan Y bar dikurangi X bar, dan untuk Y sama dengan S XY per SSXX, di mana A sama dengan Y bar BX bar. Ini Y bar adalah rata-rata variabel dependen, sedangkan untuk X bar adalah rata-rata variabel independen. Untuk mencari nilai A ini, kita mencari nilai B terlebih dahulu. Maka kita mencari rumus SSXY. Jadi SSXY sama dengan sigma X Y dikurangi M X bar Y bar. Oke, kita lihat X ini dikurangi dari tabel ini. Tabelnya dari 6 dikali 20 sama dengan 120. Jadi dari total X kali ini mereka itu menghasilkan jumlahnya 1991. Tapi kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu 1991 dikurangi M. M ini adalah jumlah banyaknya data. Jumlah banyaknya data ini itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 7. X banyak ini diperoleh dari rata-rata nilai variabel X. Rata-rata variabel X itu diperoleh dari jumlah data X ini dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jumlah data dari variabel X ini berarti 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 12. Itu hasilnya adalah 63. Berarti 63 dibagi dengan banyaknya data itu ada 7, berarti dibagi dengan 7 sama dengan 9 untuk X banyak. Sedangkan untuk Y ini sama dengan jumlah variabel Y ini dibagi dengan jumlah banyaknya data. Jumlah variabel X itu berapa? Itu 20 ditambah 15 saja. Itu menghasilkan 210. Jadi kita substitusikan 210 dibagi dengan banyaknya data ada 7, berarti 210 dibagi dengan 7 sama dengan 30. Kita sudah mengetahui nilai X banyak dan Y-nya, maka kita substitusikan. Berarti X banyak itu 9 dan Y-nya itu 30. Berarti 1991 dikurangi dengan 7 dikali 9 dibagi 30 itu sama dengan 1890. Jadi sama dengan 101 itu SSX. Oke, sama selanjutnya itu mencari SSX sama dengan X sigma X kuadrat dikurangi dengan N X kuadrat sama dengan X kuadratnya. Kita kan bisa mengetahui berarti kita harus menguadratkan setiap angka yang ada di variabel X ini. Berarti cuma kuadrat itu terjemahkan dari jumlah X kuadrat ini itu adalah 595. Jadi 595 ini kita substitusikan begitu ya semua.
525 dikurangi N. Jumlah dari data itu ada 7 bagi 7. Selanjutnya ini berubah berarti 9. Berarti 9 sama dengan 525 SXX dan SSXX kita substitusikan mencari nilai dua. Berarti di sini dia sama dengan SSX plus SSX sama dengan ini sampai 1 dibagi dengan 3,41. Selanjutnya kita kan sudah mengetahui nilai ini, berarti kita juga sudah bisa mencari nilai A. Berarti A sama dengan X bar. Jadi berarti ini berapa? Berarti adalah 30 dikurangi berarti 0,61. Ini kali dengan X dan X ini berapa? Dikali dengan 9. 30 dikurangi 3,1 dikali 9 sama dengan 32,49. Kemana? 20 dikurangi 32,49 adalah negatif 2,49. Kita kan sudah cari nilai A dan mencari nilai B. Kita juga bisa menunjukkan dalam persamaan dari selisih. Persamaan dari selisih tadi kan ditopi sama dengan A ditambah BX. Jadi ditopi sama dengan persamaan adalah di 2,09 ditambah dengan berapa? Dengan adalah 3,61. Berarti sama dengan bentuk umum sama aja distribusi dari data ini adalah dia topi sama dengan negatif 2,49 ditambah 3,41. Bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan nggak? SS yang XY itu adalah selisih kuadrat variabel X dan variabel Y. Kalau bingung bisa dibuka RS-nya halaman 50. XX adalah variabel X, kuadrat variabel X. Itu XY sama XX. Yang itu rumus B itu kan SSX Y bagi SSXX. SS kuadrat. Dan rumus SS XY itu sigma X kali Y min N X per ya. X bar tahu kan? Kata-kata X. Kalau sigma tahu juga. Sigma Mel. Sigma itu apa? Sigma apa? Sigma. Ya, yang energi itu jumlah X dikali bukan itu sigma X itu X kan dikali yang variabel X dan Y itu dikali baru jumlah ini jumlahnya kan 1991 itu jumlah X-nya. Ya setelah istirahat nanti ya sesuai nomor sudah bertentukan. Semuanya dulu ya, semuanya perhatikan dulu. Ini kelompoknya
yang belum dapat soal, mama sama siapa kamunya? Farel, kamu Nadia. Ya Nadia, Nadia. Siapa? Kamu berapa ini? Ya untuk mulai ya. Itu kan kalian diberi permasalahan untuk mencari apa itu? Persamaan regresi tadi apa? Y topi A plus BX. Nah untuk mengetahui nilai Y topi ini, usaha kalian ini kan kalian harus mencari dulu nilai B dan nilai A. Harus B SSXY dan SSXX. Rumus X-nya ini, rumus XX-nya yang ini. Ini Bapak ambil yang Bapak paling mudah kalian pahami. Sebenarnya di dalam LKS halaman 51 itu ada 2 atau 3. Rumusnya bisa pilih salah satu. 51. Sampai sini paham dulu. Sebenarnya apa tanya? Kan ada data 2 X dan Y. Jangan dicari persamaan regresinya. Untuk mencari itu, ini datanya kan XY. Untuk mencari itu, biar mudah, kalian cari dulu nilai XY. XY itu nilai X kali Y. Dan nilai X kuadrat. Soalnya di rumus ada sigma XY dan sigma X kuadrat. Nah, sigmanya ini jumlahnya. Ini jumlah X, jumlah Y, jumlah XY. Bukan jumlah X dikali jumlah Y ya. Jumlah, ini jumlah. Nah, ini sigma X kuadrat. Ya kayak gitu. Setelah diketahui, setelah kalian biar kalian mudah itu cari dulu untuk mengerjakan LKS itu, dicari nilai sigma X Y, sigma X, sigma Y, dan sigma X kuadrat. Kalau X bar dan Y bar udah tahu kan nyarinya gimana? Rata-rata. Ya rata-rata. X bar dan Y bar. Jumlah X bar nih, jumlah X, jumlahnya berapa? Nilainya kan datanya 6 sampai 12 itu dijumlah dibagi datanya ada berapa? Dan ditemukan seperti ini tanya. Jumlahnya 63, datanya ada 7. Berarti X barnya 9. Itu pula juga dengan untuk yang Y bar. Nah, masih ada yang mau ditanyakan? Ketika udah diketahui semuanya, kan tinggal substitusikan, tinggal dihitung. Ini sigma XY min N X bar kali Y bar. Yang bingung apa-apa? Itu biar kalian cepat ngerjainnya dibagi toh kan ada 4. Yang hitung XY siapa, yang hitung X kuadrat siapa. Ya Pak
Susi handal dasar yang ditangkap begini. Hitung dulu Pak. Hitung dulu. Ini kan ini kan sedikit. Jadi saya nanti. Goyang. Serius. Ini Pak, bagus Pak. Loh, Apalah bantu mana? Bapak Ganu juga. That's alright, that's okay. You can be natural when you're only just a me. Some mistaken me, that's alright, that's okay. Elisa, berisik. Biarin. apa? Makasih Pak, jadi kontak terus. Pede mana? Bahasa Inggris Bandung bos. Jangkos. Jangkosmu dikain jasa. Biar bagus fotonya. Cuma aja Pak, mulai sampai Pak. Benar Pak Jeng Sopo. Amira Sabto. Bisa ditutupi ngono ya. Diskusi. Diskusi. Aku reti pakai hari saja. Bapak Nabi itu aja biasa. Apa anak kalau dengar? Saya sih jalan Pak. Ini bapak. Ini sampai jam berapa tuh? Jam 10 Pak. Hari Pak. 5 menit lagi. Instagram kelas kita kan. Lagi pemain kayak pertanyaan kalau ada yang dikasih dia. Lihatlah itu loh, angkot-angkot
Ada kami juga. Ngomong lagi lah Pak. Ngepret. Jengkel. Salah. Malah weh. Dua koma aja ya apa-apa. Untuk cari Oh iya nih. cara ilmiah tuh sigma, ini kan jumlahnya data, X bar-nya berapa, Y bar-nya berapa. Kamu film apa? Jadinya mana? Nilai sama nilai keluarga. Itu lokasinya regresi ini jadi Kurang menit 20. Masa 20 menit. Desa, diam. Selot. Pikir dua. Warga satu kan sudah terus ini umum. Bentuk umumnya apa? Topi. Tapi kan analisnya nggak benar. Bisa. Biasanya sih apa Pak? Ini contohnya bentuk umumnya tulisannya seperti ini.
biasanya. Coba dicek. Coba dipresentasikan. Kelompoknya Naomi. Aku berapa nanti? Satu bayi. Bentuknya lapangan Indonesia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasikan kepada anak-anakku kelas 10 ada program sholat Jumat di masjid siswi atau peserta program kelas 11 untuk program pemberian dilaksanakan di meeting room. Sekali lagi kelas 11 program pemberian dilaksanakan di meeting room. Sedangkan kelas 10 dan 12 di ruang kelas masing-masing dengan tugas membaca Quran surat Al-Kahfi. Jadi anak-anakku yang Islam laki-laki semoga untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat waktu jam 11.45 mohon sudah bisa memasuki atau berada di sholat Jumat. Demikian informasi yang saya sampaikan. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi Presiden di sini bola-bola. Mentari anak bola-bola. Dapat aja apa yang Mas? Nah, aku akan pergi ya. Aku akan pergi. Bang HP Pak.
Sengaja jangan. Bapaknya bagus lah. Halo, sengaja kok. Iya, Pak. Kartun. Awal Arif Bidu. Wes salah. Di sisa. Gitu kan? Agak lain. Agak lain bapakmu, agak lain kamu. Dia dimasukin ke mereka. Dimasukin. Ya menang lah ya. Landuin aja mana ya. Makanya banyak pasti main apa? Boleh. Mesti Iya, kalau Adifa kok boleh ya. Iya boleh. Pakai sarung nanti pakai pensi. Ada liman sih. Pak itu angkamu kan beda-beda dikit loh Pak sama yang kunci. Hanya ketambah 3, ketambah. Sebab mana aku yang bisa menang tak di sini ya Pak. Dijelaskan Bang. Jelasin Bang, iso. Jangan dijelasin Naomi aja. Enggak ya. Gimana Apa jelasnya apa begitu Pak? Naomi. Coba ya Pak. Ayo. Tantruman. Selama kegiatan kelompok saya mungkin mengusulkan itu kepada kelompok ya. Pak, ini lo bilang kayak sampai setengah. Teruskan kan. Ya pokoknya ini kan tabelnya ini. Diperhatikan dulu. Nih kelompok 4. Oh berapa? Kelompok 6. Kelompok 6. Mana mau merepresentasikan hasil kelompoknya? Ya, jadi kan itu kan di soal saya untuk kami. Ada. Ya. Jadi ini tuh variabel X-nya yaitu umur atau bulan bayi. Terus ini Y pada bayinya itu adalah rata-rata berat badan. Terus kan kita tabel dulu. Terus ini dicari X-nya atau jumlah keduanya bisa jumlah semuanya. Terus X kuadratnya juga dicari. Jadi hasil ini X 13 kuadrat, 12 kuadrat, 12 kuadrat dan seterusnya. Terus semua dijumlah semuanya. Itu kan perintahnya mencari nilai B terlebih dahulu. Nah, sebelum cari nilai B, kita mencari nilai X bar sama Y bar biar lebih gampang. Caranya, tadi hasil X bar semuanya kan 222 dibagi banyaknya datanya ini 12, jadinya 22 dibagi 12 sama 11,5. Terus yang Y bar juga gitu, yang Y bar itu jumlahnya 130,6 dibagi 12 hasilnya 10,83. Terus nyari nilai B, cara rumusnya adalah SSXY per SSXS. Itu kita nyari yang SSXY dulu. Rumusnya adalah sigma XY di min N X bar Y bar. Tadi kan sigma XY nya itu dijumlah semua. Jadi ini mana tadi? Nah ini
Ya pokoknya hasil jumlah sigma X-nya kan 2482,2. Terus nilai X bar-nya kan nilai banyak datanya kan 12 dari semuanya. Jadi tulis 12. Terus X bar-nya adalah 18,5, Y bar-nya 10,883. Terus ini dikali, ini dihitung dulu. Itu hasilnya kan segini, terus 2482,2 dikurangi. Ini banyak sekali ya Pak. Ini 2416,026. Terus ini dikurangi, hasilnya 66,174. Ya habis Pak. Terus nyari SSXS. Itu rumusnya sigma X kuadrat min banyak data X bar kuadrat. Terus sigma X kuadratnya kan 4250 min banyak datanya 12, X bar kuadratnya 18,5 kuadrat. Terus 4250 ini 18,5 dihitung dulu hasilnya 342,25. Terus ini dikali hasilnya sekian. Terus 4250 dikurangi 4107 hasilnya 143. Langsung masukin rumus SSXY min SSXS 66,174 per 143 hasilnya 0467. Terus itu nyari yang nilai A. Nilai A nya rumusnya Y bar min B X bar. Termasuk rumus 1088,3 min B X bar nya tadi kan 0,4627. Ya, gimana sih? Terus 18,5 nya dapat dari hasil X bar nya. Itu ini dihitung hasilnya 2,32335. Terus ini lanjut ke soal berikutnya, mempresentasikan dalam bentuk umum dari regresi. Bentuk umumnya kan Y topi sama dengan A plus BX. Terus ini A nya 2,32335 plus 0,4625. Selesai. Ada yang mau bertanya nggak dari penjelasannya dia? Ya. Hasilnya sama semua. Ya untuk kesimpulannya tentang jenis regresi ini untuk kehidupan sehari-hari dipakai apa? Nggak tahu, nggak kepake. Elisa? Biasanya dari nilai itu kan dia kan di Mentari. dari nilai variabel itu bisa. Ya kan? Persamaan regresi itu kan untuk mencari apa? Nilai itu Ya prediksi antara prediksi antara titik variabel awal. ya. Dan biasanya regresi linear ini gunakan untuk mencari trennya itu naik atau turun dan mengetahui garis regresinya itu base fit atau enggak. Kan yang paling tepat untuk menggambarkan itu garis base fit. Tapi garis ini itu hanya sebagai estimasi atau perkiraan kira-kira. Gitu. Garis base fit itu yang paling banyak mendekati atau menyentuh titik-titik koordinatnya dalam diagram pencar. Ya, untuk yang belum mengisi refleksi bisa segera diisi untuk menutup kegiatan pada pembelajaran. Duduk dulu, Ca, aku mau gantiin. Ya, untuk mau menutup pembelajaran pada kali ini bisa berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, terima kasih karena kali ini juga pembelajarannya bisa bermanfaat buat kalian ya.